Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hanifia Syahana dengan NIM 20416261201201173. Saya berasal dari kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan percobaan studi kelayakan bisnis saya dengan tema budidaya peternakan maggot yang diambil oleh Bapak Dr. Andes Uus MD Fadli. Masuk kepada pendahuluan yang melatar belakangi adanya studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama adalah maggot dapat mengatasi permasalahan limbah sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir. Lalu yang kedua, maggot ini dapat mengatasi permasalahan pakan impor yang sedang naik. Lalu yang ketiga, maggot ini pilihan yang menguntungkan untuk berpotensi masuk ke pasar ekspor. Untuk tujuannya sendiri, pertama, menjelaskan peluang pasar ekspor pada larva maggot. Lalu yang kedua, menjelaskan kelayakan bisnis larva maggot. Dan yang ketiga, menjelaskan perlengkapan teknis teknologi untuk mengembangkan bisnis maggot ini. Kegunaannya, yang pertama, untuk menghasilkan kajian kelayakan bisnis pada larva maggot. Yang kedua, mempersiapkan kebutuhan modal, perlengkapan, dan aspek teknologi. Masuk kepada aspek legal, pada percobaan studi kelayakan bisnis ini, saya memberikan nama yaitu CV Maggotini. Untuk merek dagangnya sendiri adalah maggot. Jenis usahanya adalah industri peternakan larva maggot. Kegiatan usaha yang akan dijalankan adalah memproduksi dan mendistribusikan larva maggot. Untuk alamatnya sendiri berasal di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemiliknya sendiri, saya sendiri, yaitu Hanifia Syahana. Kemudian untuk filosofi logo bisa dilihat pada layar, berwarna dasar hijau dengan ikon ulat sebagai gambaran larva maggotnya sendiri. Kemudian ada ikon daun sebagai pelengkapnya. Kemudian masuk kepada aspek legal. Nama usahanya Maggotini, berbentuk CV dengan akta notaris nomor 10 dengan Ibu Della Baladraf SH MH sebagai penanggung jawabnya. Untuk permodalannya sendiri ada 3, dari modal dasar, modal ditempatkan, dan kemudian modal di store. Untuk modal dasarnya sendiri saya tempatkan 50 juta. Kemudian modal ditempatkannya sebesar 350 juta. Untuk modal di setor sebanyak 150 juta. Dari permodalan ini akan dinyatakan dalam lembar saham. Satu lembar sahamnya sendiri sebesar 10 juta. Maka modal dasar yang akan ditempatkan sebesar 500 juta. Sama dengan 50 lembar saham. Karena satu lembar sahamnya 10 juta. Untuk modal ditempatkannya sendiri ada 3 saham. Yang pertama adalah saham Sinta sebesar 50 lembar dikali 50%. Untuk saham Sari 50 lembar dikali 30%. Untuk saham Eka 50 lembar dikali 20%. Ketiga saham ini masing-masing sama besarnya 50 lembar. Tetapi untuk presentasinya sendiri berbeda-beda. Tetapi harus mentotalkan sebesar 100%. Masuk kepada modal di setor. Untuk saham Sinta tadi 50 lembar dikali 50%. Berarti perhitungannya adalah 50 dikali 50 dibagi 100 akan menghasilkan 20 lembar. 20 lembar ini kita kalikan dengan satu lembar saham yang 10 juta, maka Sinta akan mensetorkan sebesar 250 juta karena 25 lembar dikali 10 juta. Begitu seterusnya untuk saham Sari 15 lembar yang akan disetorkan 150 juta. Untuk saham Eka akan disetorkan sebesar 10 lembar disetorkan 100 juta. Untuk surat siupnya nomor 50 tahun 2020, untuk surat PKP nomor 35 tahun 2018, untuk tanda daftar perseroan nomor 67 tahun 2019, untuk surat situ nomor 98 tahun 2020, untuk surat IMB nomor 77 tahun 2019. Kemudian di studi kelayakan bisnis ini,
studi kelayakan bisnis ini tidak lupa mencantumkan struktur organisasi. Yang pertama, ada pemiliknya sendiri, yaitu saya Hanifia Syahana. Yang kedua, ada beberapa jajaran seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, dan di bawahnya lagi ada karyawan. Untuk pemilik sendiri adalah pemegang saham pertama. Untuk manajer pemasaran yaitu bertanggung jawab untuk memasarkan produk larva maggot. Untuk manajer keuangan bertanggung jawab mengelola keuangan. Untuk manajer produksi bertanggung jawab pada proses produksi larva maggot. Untuk bagian karyawan sendiri mencangkup mengelola benar-benar produksi larva maggot ini. Selanjutnya masuk kepada aspek pasar dan peluang bisnis. Kita lihat analisis potensi terlebih dahulu. Saya memiliki 3 calon konsumen. Yang pertama peternak ikan, yang kedua mitra, lalu yang ketiga adalah Inggris untuk ekspor ke luar negeri. Terdapat 4 minggu dengan peternak total dari minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 sebesar 675. Kemudian untuk mitra totalnya 670, dan untuk calon konsumen Inggris dengan total 1290. Lalu rata-rata dari ketiga calon konsumen ini adalah 2635. Kita dapat memperkirakan calon konsumen per hari dengan perhitungan untuk peternak. Kita hitung tadi totalnya 675, kemudian dibagi 30 hari akan menghasilkan 22 orang. Selanjutnya begitu terus untuk mitra menghasilkan 22 orang juga. Inggris 43 orang, kemudian masyarakat 30 orang. Nah, perkiraan potensinya adalah sebesar 117 orang. Kita dapat menghitung potensi pendapatan dari pembelian konsumen tersebut. Untuk rata-rata per bulan tadi totalnya 2635 akan dibagi 30 akan diperkirakan sebesar 87 orang yang akan datang per hari. Kita menghitung pelanggan yang sudah dilayani, dipermisalkan 55% akan dikali 43 sebanyak 23 orang. Kemudian pelanggan yang belum terlayani sebesar 45% dikali 43 sama dengan 19 orang. 43 ini berasal dari konsumen Inggris karena saya menganalisis pendapatan dari konsumen Inggris. Selanjutnya, perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kita permisalkan 50%. Maka 50% akan dikali 19 yang akan menghasilkan 9 orang per hari. Dari setiap konsumen ini yang membeli kita perkirakan 10.000 per hari, maka akan menjadi pendapatannya 900.000 per hari. Pada segmentasi geografis di negara Inggris karena kebetulan di negara tersebut beriklim dingin yang tidak cocok untuk budidaya maggot ini. Kita lihat calon konsumen Inggris dengan total dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 adalah 1290. Kita dapat mengetahui pendapatan dari ekspor tersebut dengan rata-rata per bulan 1290 dibagi 30 sama dengan 43 orang per minggu. Untuk pelanggan yang sudah dilayani, kita permisalkan 55% dikali 21 akan menghasilkan 11 orang per hari. Pelanggan yang belum terlayani sebesar 45% dikali 21 akan menghasilkan 9 orang per hari. Kemudian memperkirakan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 50%. Maka 50% dikali 9 sama dengan 4 orang per hari. Jika setiap konsumen Inggris membeli maggot sebesar 400.000, maka 400.000 dikali dengan 4 sebanyak
1.600.000 per hari. Kemudian masuk kepada analisis bauran pemasaran. Untuk yang pertama, produk menurut Perrault, JR and McCarthy, produk melibatkan barang fisik, layanan, atau campuran keduanya, sehingga produk tidak terbatas hanya pada barang secara fisik saja. CV Megot ini menyediakan 4 jenis produk. Yang pertama, maggot hidup ukuran besar, maggot hidup ukuran kecil, maggot kering 1 kg, dan maggot kering 2 kg. Yang kedua adalah bauran pemasaran pada harga. Menurut Kotler and Armstrong, harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk. Usaha ini menerapkan harga psikologis dengan memberikan harga tidak bulat. Seperti misalnya untuk harga 15.000, kemudian harga psikologisnya adalah 14.950. Kemudian kami juga menawarkan harga dengan kelipatan lebih murah. Misalkan membeli satu produk sebesar 10.000, maka membeli 2 produk akan mendapatkan harga 16.000. Seperti pada tabel yang tertera di layar, ada jenis maggot hidup ukuran besar dengan harga 35.800, maggot hidup ukuran kecil 29.999 perak. Untuk maggot kering 1 kg sebesar 40.000, untuk maggot kering 2 kg sebesar 74.990 perak. Selanjutnya adalah untuk tempat. Menurut Agustina, lokasi dekat dan jauh mempengaruhi biaya produksi. Hal ini berhubungan dengan saluran distribusi yang bekerja sama untuk memproses, menggerakkan produk dan jasa dari produsen ke konsumen. CV Megot ini berlokasi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk promosinya sendiri, menurut Marquez, promosi ialah upaya dalam menyampaikan informasi komunikasi antara pedagang dan konsumen yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, memengaruhi serta membujuk dan mengingatkan. Untuk usaha ini sendiri promosinya dilakukan pada media sosial. Masuk kepada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Untuk aspek sosialnya, Megot ini mendukung terbukanya lapangan pekerjaan di Kabupaten Karawang. Lalu yang kedua, Megot ini dapat menciptakan usaha yang profesionalitas dari segi SDM-nya. Untuk aspek lingkungannya sendiri, Megot ini berdampak positif bagi lingkungan karena tidak mencemari lingkungan tanah, udara, maupun air. Karena Megot sendiri dapat mengurangi sampah organik. Yang kedua adalah mengurangi timbunan sampah organik karena Megot memakan jenis organik. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. Dapat didukung dengan pendapatan masyarakat Karawang sebesar 16.687.200. Ini berlokasi di Majalaya. Masuk kepada aspek teknik dan teknologi. Pada CV ini membandingkan analisis biaya dan analisis ekonomi. Untuk analisis biayanya terlihat bahwa Karawang memiliki analisis biaya yang sangat tinggi sebesar 92.459.000 dan untuk Tangerang 80.209.000. Tapi kita lihat pada analisis ekonominya, Karawang lebih padat. Artinya adalah daya beli masyarakatnya akan lebih banyak dan lebih meningkat. Untuk tata letaknya sendiri, pada usaha ini ada tempat parkir, ruang istirahat, ruang administrasi, ruang pemasaran. Untuk ruang budidaya Megot berada di tengah, kemudian di sebelahnya ada ruang pengemasan. Kemudian melihat tabel peralatan dan perlengkapan. Untuk peralatannya sendiri kami membutuhkan 6 peralatan,
Yang pertama ada lampu sinar ultraviolet, lalu alat sterilizer, lalu timbangan, alat penggiling, oven larva, dan mobil pickup yang memiliki total biaya sebesar 157.713.000. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. Dapat didukung dengan pendapatan masyarakat Karawang sebesar 16.687.200. Ini berlokasi di Majalaya. Masuk kepada aspek teknik dan teknologi. Pada CV ini membandingkan analisis biaya dan analisis ekonomi. Untuk analisis biayanya terlihat bahwa Karawang memiliki analisis biaya yang sangat tinggi sebesar 92.459.000 dan untuk Tangerang 80.209.000. Tapi kita lihat pada analisis ekonominya Karawang lebih padat. Artinya adalah daya beli masyarakatnya akan lebih banyak dan lebih meningkat. Jadi pada analisis teknis ini Kota Karawang dipilih karena sesuai dengan kriteria Megget ini. Untuk tata letaknya sendiri pada usaha ini ada tempat parkir, ruang istirahat, ruang administrasi, ruang pemasaran. Untuk ruang budidaya Megget berada di tengah, kemudian di sebelahnya ada ruang pengemasan. Kemudian masuk kepada kelengkapan administrasi. Untuk CRM sendiri dapat membantu dalam mengelola alamat penagihan, kontak, dan pencatatan. Selanjutnya yang kedua untuk cloud system, membantu memudahkan data tersimpan selama pengguna memiliki akses sandi. Lalu yang ketiga adalah faktur elektronik, dapat membantu mengirimkan tagihan dalam bentuk elektronik kepada konsumen. Selanjutnya untuk manajemen proyek. Di sini tempat perkembangbiakan Megget tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jadi harus terlindungi dan juga tidak boleh lembab. Jadi harus terlindungi, netral, tidak boleh kena matahari, tidak boleh lembab juga. Jadi harus terjaga. Untuk siklus Meggetnya sendiri ini berasal dari induk larva Megget dengan pejantan larva Meggetnya. Disimpan di dalam wadah, kemudian dalam beberapa hari akan keluar telurnya. Selanjutnya masuk kepada fase larva. Fase larva ini masuk ke sistem panen, yaitu dimulai setelah 2 minggu telur tersebut keluar menjadi larva. Kemudian akan menjadi prepupa. Prepupa ini larva Megget yang berwarna hitam atau berwarna agak putih kecoklatan. Selanjutnya akan berubah lagi menjadi lalat dewasa. Untuk teknologi yang digunakan pada usaha saya ini terdapat 3. Yang pertama lampu ultraviolet, yang kedua alat sterilisasi, yang ketiga alat penggiling. Untuk aspek finansialnya memiliki investasi sebesar 300 juta. Untuk umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Pajak yang dikenakan sebesar 10%. Untuk pendapatan per tahunnya, kita bisa dilihat dari slide sebelumnya. Sebesar 900.000 akan dikali 30 hari. Kemudian menghasilkan 27 juta. 27 juta dikalikan dengan 12 bulan menghasilkan 324 juta per tahun. Untuk biaya per tahunnya 80 juta. Kita menghitung penyusutan dengan rumus investasi dibagi umur ekonomis, yaitu 300 juta dibagi 5 tahun menghasilkan 60 juta per tahun. Selanjutnya adalah table cash flow untuk memudahkan perolehan PV of project selama umur ekonomis. Bisa dilihat di tabel sebelah kiri. Yang pertama adalah EBIT.
rumusnya pendapatan dikurangi biaya. Untuk pendapatannya tadi adalah 324 juta, berarti dikurang biaya per tahun 80 juta. Hasilnya adalah 244 juta. Untuk taksnya sendiri 10%, hasilnya 24.400.000. Kemudian EAT, rumusnya EBIT dikurangi taks. Tadi EBIT-nya hasilnya 244 juta, lalu dikurangi taks 24.400.000, menghasilkan 2.219.600.000. Untuk penyusutannya 60 juta. Kemudian profitnya adalah 279.600.000. Kemudian diskon faktornya saya mengambil 3,7904. Untuk PV of profit-nya adalah 1.059.795.840. Selanjutnya masuk kepada analisis kelayakan payback period, NPV, IRR, ARR, dan PI. Untuk payback periodnya sendiri memiliki rumus investasi dibagi profit lalu dikali dengan 1 tahun. Investasinya adalah 300 juta, kemudian dibagi 279.600.000 dikali setahun, menghasilkan 1,07. Berarti sekitar 1 tahun 7 bulan. Jadi investasi pada usaha ini adalah 1 tahun 7 bulan. Maka investasi ini dapat diterima karena kembali dengan jangka waktu 1 tahun 7 bulan, tidak lebih dari umur ekonomis yang dipilih sebesar 5 tahun. Untuk NPV-nya sendiri membantu. Jadi NPV sendiri ini berfungsi untuk membantu melihat selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon. Untuk rumusnya adalah PV of profit sebesar 1.059.795.840 dikurangi dengan PV of outlays sebesar 300 juta. Hasilnya adalah NPV, yaitu 759.795.840. Hasilnya adalah positif. Maka usulan investasi dapat diterima. Untuk IRR sendiri memiliki fungsi membantu melihat indikator tingkat efisiensi dari investasi. Untuk IRR sendiri menggunakan tingkat bunga 13% yang menghasilkan NPV positif, yaitu 1.283.409.120. Untuk menggunakan tingkat bunga 14% menghasilkan NPV negatif, yaitu 659.894.760. Mencari selisih tingkat bunga, kita melihat dari 13%, 14%, dan 1%. Untuk 13%-nya sendiri adalah yang tadi 700 sekian. Dan untuk selisih yang 1% yang terbaru adalah berasal dari pengurangan 13% dan 14%. Hasilnya 99.901.180. Untuk selisih PV of profit dengan PV of outlays-nya, selisihnya adalah 759.795.840. Maka dapat dilihat selisihnya, kita melihat selisih PV dibagi dengan selisih PV of profit dengan PV of outlays dikali 1. Jadi 99.901.180 dibagi 750.995.840 dikali 1 menghasilkan 0,13%. IRR-nya yaitu 13% ditambah 0,13%, hasilnya 13,13%. Jadi batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi hanya sebesar
13,13% saja. Untuk ARR-nya sendiri ini menghitung pengembalian dari pendapatan bersih pada investasi. Jadi sebelum menghitung ARR, menghitung terlebih dahulu rata-rata EAT dan rata-rata investasi. Untuk rata-rata yang sendiri di usaha ini menghasilkan 43.920.000. Untuk rata-rata investasi menghasilkan 150 juta. Langsung kita menghitung ARR yang hasil EAT dan investasi yaitu 219 juta dibagi 150 juta menghasilkan 146,4%. Jadi keuntungan usaha ini dengan nilai investasi 300 juta sebesar 146%. Kemudian masuk kepada profitability index, berfungsi untuk mengukur present value setiap rupiah yang diinvestasikan. Untuk rumusnya adalah PV of profit dibagi dengan PV of outlays. 1.059.795.840 dibagi dengan 300 juta menghasilkan 3,35 kali. Jadi kesimpulannya adalah Megget ini dapat menjadi solusi permasalahan sampah organik di tempat pembuangan akhir karena Megget memakan sampah-sampah organik atau dedaunan organik yang berada pada sampah tersebut. Sekitar 40-50 Megget memiliki protein yang dibutuhkan untuk pakan ternak. Manfaat ini sudah dibuktikan oleh salah satu perusahaan yaitu PT Biocycle yang menjadi referensi saya. Jadi PT Biocycle ini mengekspor Megget ke Inggris dengan ekspor sebesar 7 ton. Pada hasil kelayakan studi bisnis saya, terlihat pada tabel untuk alat ukur PP menghasilkan 1,8 tahun atau 1 tahun 8 bulan. Kemudian untuk alat ukur NPV hasilnya adalah 759.795.840. Untuk alat ukur IRR menghasilkan 13,13%. Untuk AVR menghasilkan 146%. Untuk PI menghasilkan 3,5 kali. Untuk implementasi proyek pada usaha ini adalah mempertimbangkan kembali jaringan pasar ekspor ke Inggris dengan cara mengenalkan produk kepada masyarakat. Sekian presentasi dan pemaparan dari hasil percobaan studi kelayakan bisnis saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.